AudioJungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, maghfirah, keselamatan, dan yang terutama adalah nikmat kesehatan. Semoga kita semua terlimpah dengan nikmat kesehatan. Selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu Pak Iswanto menyapa kepada anak-anak kami sekalian, khusus untuk kelas 6. Apa kabarnya semua? Tentu alhamdulillah semua dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mana semangatmu? Tentu ini semangatku. Baik, untuk anak-anak kami sekalian, terkhusus kelas 6, Pak Is akan menyampaikan 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kali ini Pak Is akan menyampaikan 2 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat pertama Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Anak-anak kami sekalian, Pak Is akan menyampaikan siapa itu Umar, siapakah itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tua dan sahabat Rasulullah yang dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini dijulukin dengan nama Abu Bakar As-Siddiq adalah dia yang pertama sekali membenarkan atas perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha atau disebut dengan Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada kaum kafir pada waktu itu untuk menyampaikan kebenaran risalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perjalanan Isra wal Mi'raj, dan para kafir Quraisy pada waktu itu menentang, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang gila, dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak waras. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq lah yang membenarkan atas perkataan-perkataan dan kebenaran dari Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menjulukin Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang benar, karena dia membenarkan perjalanan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dikala waktu beliau belum masuk Islam, anak-anak kami sekalian, beliau adalah dikenal dengan singa padang pasir, singa yang ditakutin oleh umat Islam dan bahkan kafir Quraisy. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umar bin Khattab memasuk Islam. Dengan kehendak Allah, dengan qadarullah, Umar bin Khattab memeluk agama Islam dan akhirnya Islam jaya pada masa waktu itu. Jadi khalifah Abu Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dilanjutkan dengan Umar bin Khattab. Beliau adalah singa padang pasir, singa pembawa kebenaran, sehingga Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang tangguh, yang berani menghadapi para kafir Quraisy, sehingga dan pada waktu itu dengan masuknya Umar bin Khattab maka Islam semakin jaya, dakwah semakin terang-terangan, dan di akhir Umar bin Khattab beliau
wafat ketika sholat, dibunuh oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'. Jadi ini yang dapat Pak I sampaikan, dua sahabat Rasulullah, dua khalifah Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kesimpulannya yang dapat diambil, yang pertama, kisah dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq orang yang membenarkan atas ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kesimpulannya dari kisah Umar ibn al-Khattab adalah Umar ibn al-Khattab orang yang berani, orang yang tegas membawa kebenaran Islam di masa keislaman, di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Demikian yang Pak I sampaikan. Semoga kisah dua sahabat ini menjadi sebuah inspirasi. Apapun ceritanya, kita harus menyampaikan kebenaran dan menyampaikan yang sebenar-benarnya, dan kita harus berani menghadapi tantangan dan ujian COVID-19 yang saat ini. Maka Pak I sampaikan kepada anak-anak kami sekalian, jangan takut, jangan panik, tetapi harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jagalah kebersihannya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.